Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dengar baik, ini kebenaran. Kamu sering diajar bahwa ada 3. 1, ada orang sebagai speaker, pembicara. Yang kedua, dia cuma sebagai pengkhotbah. Yang ketiga, dia sebagai messenger, menyampai pesan. Ketiga hal ini, kita cenderung akan memilih yang ketiga. Karena bagi kita yang pertama dan kedua, itu tidak berkompeten. Tapi harus ingat satu hal, bahwa kalau ketiganya ini adalah anak-anak Tuhan, apakah anak Tuhan tidak bisa jadi pembicara? Kalau dia seminar, bisa. Pengkhotbah, apakah anak Tuhan tidak bisa menjadi pengkhotbah? Yang ketiga, penyampai pesan. Apakah anak Tuhan tidak bisa sebagai penyampai pesan? Bisa. Ketiga-tiganya ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar baik. Tapi satu hal, dia harus diurapi. Tanpa pengurapan, masing-masing orang ini hanya akan bekerja menurut kekuatannya. Gitu. Kalau firman bilang, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Dengar baik. Kebenaran firman Tuhan akan menyingkapkan banyak hal buat hidupmu. Waktu dia disingkapkan, apakah kamu menerima dengan sukacita atau tidak? Di sini dituntut kapasitas hati untuk menerima yang ilahi. Karena setiap kamu sebagai orang percaya, kamu akan didandani. Didandani dalam banyak hal. Ingat, dengar baik. Didandani dengan dipakaikan beda. Kalau kamu nanti belajar, kamu akan ngerti satu hal di situ. Kalau dibilang didandani, kamu tidak hanya cuman dipakaikan seperti ini, tidak. Tapi kamu diperindah, kamu dipercantik. Bahkan di situ ada namanya berkenan. Gitu. Jadi kalau ketiga contoh ini, pembicara, pengkhotbah, ataupun penyampai pesan, ketiga pribadi ini, ketiga tugas ini tanpa pengurapan, mereka hanya akan berjalan dalam kekuatan sendiri. Mereka hanya menyampaikan sesuatu yang berasal dari pikiran mereka sendiri. Jadi ketiganya harus diurapi. Ketiganya harus punya hubungan dengan Tuhan. Ketiganya harus didandani oleh Tuhan. Kalau dibilang bahwa itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi sekali lagi, kalau kamu mengerti satu hal, bahwa setiap kamu didandani Tuhan menurut kerelaan hatinya. Kamu didandani menurut cinta dan kasihnya. Kamu didandani menurut masa depan yang dia tetapkan buat kamu. Bagaimana caranya kamu bisa memandang ke arah sana? Gitu. Karena kalau kamu cuman sebagai orang yang berusaha untuk menyampaikan pesan buat siapapun, tanpa kamu bergumul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus dinyatakan buat umatmu? Dengar baik. Pesan itu akan tetap menjadi pesan yang sia-sia. Artinya, kamu butuh datang sama Tuhan. Minta Tuhan memperlengkapi kamu. Dengan kuasa, dengan pengurapan, dengan kasih. Untuk melakukan itu semua. Jangan pernah pergi dari hadirat Tuhan kalau kamu belum memperoleh sesuatu apapun. Jangan pernah pergi kalau kamu tidak minta Tuhan perlengkapi. Jangan pernah lakukan kalau kamu berjalan tanpa isi. Kosong, jangan pernah. Di sini pesan pentingnya bahwa setiap kamu harus didandani. Banyak orang berusaha mendandani dirinya sendiri. Dengan semua yang dia pikir ini benar.
Dunia akan sepakat dengan kamu. Kalau kamu mendandani dirimu menurut apa yang dunia suka. Dunia akan sepakat dengan kamu. Memperlengkapi setiap bagian di dalam hidupmu. Dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dunia siap untuk memperlengkapi dan mendandani kamu menurut kebenarannya. Tapi dalam kebenaran Kristus, didandani Tuhan, artinya semua yang lama harus disingkirkan. Semua yang lama harus dibersihkan dan harus dipotong. Semua yang lama harus direstorasi, ditransformasi. Semua yang lama yang usang harus diganti. Harus dipotong, diganti, dibakar habis. Harus dihabiskan. Supaya apa? Sebagai orang percaya, kamu keluar dari pintu ini bukan sebagai orang yang kosong. Tapi sebagai orang yang sudah mempunyai segala sesuatu karena Allah sudah mendandani kamu. Artinya waktu kamu keluar, kamu punya iman menghadapi dunia. Kamu punya iman yang tangguh untuk kamu berdiri di atas dasar kebenaran. Karena kebenaran berkata, Tuhan sudah mendandani aku. Dia sudah memperlengkapi aku. Seluruh apapun yang ada di dalam kerajaan sorga, itu bukan buat orang-orang VIP. Berarti ada orang-orang yang paling penting, tidak. Seluruh orang termasuk kamu dan orang-orang yang belum percaya, harusnya mereka juga punya hak yang sama seperti kamu. Untuk menerima apa yang sekarang kamu harusnya terima. Pergi dan pulang, jangan biarkan dirimu kosong. Tahu kebenaran bahwa kamu sudah didandani. Bahwa Tuhan mendandani kamu tidak dengan sesuatu yang sementara. Dia mendandani kamu dengan seluruh perlengkapan yang dia punya. Dengan seluruh cinta dan kasih. Kamu tidak bisa mengasihi orang melebihi kekuatanmu kalau Tuhan tidak memperlengkapi dan mendandani kamu dengan cintanya. Ada kasih yang sangat terbatas untuk kamu bisa mengasihi orang lain. Di saat kesabaran dan emosimu sudah sampai batas tertentu, yang keluar hanya dari mulutmu apa? Sudah, biarkan saja. Tapi kasih tidak pernah membiarkan orang. Kasih akan tetap berdiri dan menaungi orang itu. Sekalipun dia tidak layak untuk dinaungi. Kesabaranmu. Kalau kamu sabar dengan kekuatan sendiri, itu kesabaran yang terbatas. Tapi kalau Tuhan mendandani kamu dengan kesabaran yang datangnya dari Dia, sebesar dan seperti apapun yang datang ke dalam hidupmu, menggocoh dan menggoyang kamu, kamu akan tetap bilang, kekuatan dan kesabaranku ada pada Tuhan. Dengar baik. Jangan berpikir bahwa kamu terus kekurangan sesuatu. Kamu tidak pernah kekurangan sesuatu kalau kamu mengerti bahwa Bapa sudah menyediakan semuanya buat kamu. Cara Dia mendandani beda dengan dunia mendandani. Kalau saat ini sedang banyak yang dipotong dalam hidupmu, bersyukur. Karena Dia sedang membersihkan kamu dari semua lumut. Kalau tadi bahas Yohanes 15. Dari semua lumut yang berusaha untuk membuat kamu sebagai ranting tidak berbuah. Kamu harus dibersihkan. Akar tidak perlu dibersihkan. Tidak perlu dia dibersihkan. Akar akan terus tertanam. Dan akar akan menyuplai semua nutrisi dari tanah masuk batang, ranting, semua. Kamu tidak kekurangan suatu apapun, anak Tuhan. Kamu tidak kekurangan hikmat. Karena Bapa sudah sediakan buat kamu. Kamu tidak kekurangan kekuatan. Karena Bapa sudah sediakan kekuatan buat kamu. Cara Dia mendandani sangat beda dengan dunia mendandani. Cara Dia memakaikan kamu sesuatu beda dengan dunia memakaikan kamu sesuatu. Karena itu jangan berpikir bahwa kamu tidak memiliki apapun. Kalau kamu masih merasa miskin di dalam roh, harusnya itu menarik kamu untuk haus dan lapar. Tapi kalau kamu merasa kaya di dalam roh, harusnya itu membuat kamu punya kepastian bahwa kamu tidak kekurangan suatu apapun.
bahwa cuma di dalam Kristus kamu akan didandani. Didandani sedemikian rupa. Sampai kamu mengerti bahwa aku sebenarnya tidak kurang suatu apapun. Hanya akulah yang sering menjauh dari sumber itu. Hanya akulah yang sering menolak waktu sang sumber sedang datang untuk membersihkan. Dengar baik, waktu Tuhan melawat, Dia menolong kamu dengan cara memutuskan banyak hal dari hidupmu untuk memisahkan kamu dari semua hal yang bisa buat kamu mati. Dia harus putuskan sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, kebenaran ini waktu kamu mengerti akan memerdekakan kamu. Makanya tanya Tuhan sampai kamu benar-benar dapat dan ngerti Dia mau apa. Tunggu Dia sampai Dia bicara. Baru kamu akan keluar ke sana. Karena begini teman-teman. Kamu sebelum mendandani orang dengan banyak hal yang dari Kristus, terlebih dulu Kristus harus mendandani kamu. Tapi setelah kamu didandani, dan kalau kamu masih merasa kurang, yang perlu didandani bukan lagi tentang Tuhan ini. Bukan. Kesadaran kamu itu. Kesadaran kamu. Imanmu perlu dibuat mengerti lagi. Imanmu perlu diluruskan lagi. Bagaimana mungkin Dia yang mendandani kamu setiap hari bisa dengan mudah dikalahkan dengan persoalan-persoalan dari luar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi dengar baik anak. Sampai kamu dapat sesuatu dari Tuhan, baru kamu keluar. Jangan biarkan kamu pergi dan memberitakan satu kebenaran tanpa pesan Tuhan. Tanpa hati Tuhan. Jangan pernah. Karena ini berlaku buat kamu semua. Karena Dia mendandani kamu tidak setengah-setengah. Dia mendandani kamu lebih dari yang kamu pikirkan. Dia memperlengkapi kamu lebih dari yang kamu pikirkan. Nah, dengar baik kebenaran. Buka Kolose 3 ayat 10 sampai 14. Kolose 3 ayat 10 sampai 14. Ini sebenarnya sudah sangat lama dan baru hari ini akan disampaikan. Kolose 3 ayat 10 sampai 14. Baca sama-sama. 2, 3. Dan Allah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuannya dan menggambar dirinya. Dalam hal ini dia adalah orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, bukan atau orang berbeda. Tapi Kristus adalah semuanya dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang di dalam Allah yang dibesarkan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, rendah hati, kelembutan dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang bersama dan berhormat. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini yang akan aku sampaikan teman-teman. Bahwa setiap kamu didandani dan dipakaikan oleh pakaian kebenaran. Dua hal. Satu, di hadapan Tuhan ada pakaian, itu sebuah identitas yang mengungkapkan siapa kamu di hadapan Tuhan. Satu, secara pribadi, dan dua, tugas. Pakaian pribadi dan pakaian tugas. Ini beda. Mungkin ini akan terdengar sangat profetik. Karena tidak biasanya akan seperti ini. Tapi dengar baik.
Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa kamu nangkap ini. Ya. 2 pakaian yang akan menentukan kamu. Bukan menentukan dalam maksud keselamatan, tidak. Tapi ini akan dipandang seperti apa kamu di hadapan Tuhan. Dan seperti apa kamu memandang dirimu. Pakaian pribadi dan pakaian tugas. Gitu. Kalau kamu baca Kolose 3 ayat 10-14. Dia bilang mengenakan. Dan di Wahyu 9 ayat 8 dia bilang apa? Kain lenan halus. Ya toh? Kain lenan halus, berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan orang-orang kudus. Nah, dari 2 hal ini kamu akan melihat bahwasannya identitas atau pribadimu seperti apa dan bagaimana di hadapan Tuhan. Oke? Buka Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Nggak usah dibaca seluruhnya. Ini perumpamaan perjamuan kawin. Di mana seorang raja ngutus hamba-hambanya. Pergi, undang mereka. Tapi mereka yang harusnya diundang itu nggak mau pergi. Mereka tidak mau datang karena kesibukan masing-masing. Gitu. Tapi orang yang diundang itu nggak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladang, mengurus usahanya, menangkap hamba. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murka raja ini. Gitu. Setelah itu ayat 8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Nah, ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Dengar baik di sini. Ini tadi yang disampaikan. Bahwa Kristus sangat rindu untuk mendandani seluruh orang yang percaya ataupun tidak. Waktu kamu didandani oleh Tuhan, kamu dipakai Tuhan untuk mendandani mereka. Supaya mereka bertemu dengan Kristus. Supaya mereka mengalami Tuhan. Mereka tidak bisa tahu jalan ke arah Kristus kalau tidak ngerti ada orang-orang yang menyampaikan kabar baik. Tidak. Orang yang diundang ke dalam perjamuan kawin, baik orang-orang jahat dan orang-orang baik, diundang masuk datang untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Tapi coba kamu lihat ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Kok bisa? Kok bisa? Dengar baik. Dalam tradisi kuno, seorang raja yang mengadakan pesta mendadak, ya, mereka raja itu harus menyiapkan sendiri pakaian buat mereka. Dia sediakan pakaian untuk mereka yang diundang mendadak. Supaya di pesta itu mereka semua pakai pakaian pesta. Orang-orang jahat maupun orang-orang baik harus pakai pakaian pesta. Kalau tidak pakai pakaian pesta, walaupun kamu ada di dalam pesta itu, kamu tidak menghargai raja yang sudah mengundang kamu. Raja yang sudah memberikan pakaian buat kamu. Untuk masuk ke dalam pesta itu. Tapi ditemukan, hai saudara, masih lembut ya. Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Tetapi orang itu diam saja. Kenapa diam saja? Karena dia tidak punya alasan untuk membenarkan tindakannya. Karena waktu raja mengundang, semua orang yang mendadak nih diundang, dia sudah siapkan pakaian pesta. Kamu harus pakai. Kamu harus pakai pakaian ini. Tapi ada yang tidak pakai itu. Kenapa? Karena keangkuhan. Karena kebebalan. Karena kedurhakaan. Kita nggak tahu yang pakai ini orang jahat atau orang baik. Tapi dia bilang, hai saudara, mengapa kamu tidak pakai pakaian pesta?
Setelah itu apa yang terjadi? Dicampakkan ke dalam kegelapan. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Tuhan mendandani kamu pertama dengan pakaian pertobatan. Kamu tidak dipilih, kamu tidak memilih Tuhan, tapi Dia memilih kamu dari sejak semula. Berarti Dia sudah memutuskan sejak semula untuk mendandani kamu dengan pakaian pertobatan itu. Dan kamu harus mengerti, pertobatan itu setiap hari. Artinya seluruh pakaian kebenaran ini, seluruh yang kamu miliki ini bisa kotor. Kotor karena apa? Emosi sampahmu. Karena pikiranmu. Karena kamu tidak mengandalkan Tuhan. Makanya setiap hari kamu harus bertobat. Tuhan setiap hari memberikan pakaian yang baru buat kamu. Artinya Dia memberikan harapan yang baru buat kamu. Untuk melalui setiap hari. Tapi bagaimana kamu berpikir tidak tentang mereka yang ada di luar sana? Kamu didandani, kita didandani untuk supaya mereka juga yang belum kenal Kristus bisa tahu di mana ada pesta itu. Di mana sekarang ada lawatan itu. Supaya mereka juga yang belum kenal Kristus datang ke pesta itu dan pakai pakaian pesta. Kita didandani tidak untuk mempercantik diri sendiri. Dunia akan mempercantik kamu kalau kamu tidak izinkan Kristus mendandani kamu. Dunia akan buat kamu merasa lebih berharga. Tapi di pandangan Kristus semuanya sia-sia. Kita dipakaikan pakaian pertobatan. Every day. Bahasanya apa? Dibasuh oleh darah Kristus. Untuk kamu berkenan melayani, harus melayani dengan rendah hati. Dan semua. Nanti kamu akan lihat. Tapi ini yang paling penting. Pertobatan tidak bisa setengah-setengah. Memang benar kalau kamu ada punya kelemahan di situ. Memang benar kalau kamu punya kesakitan di area itu. Semua hal yang buat kamu bisa menjauh dari Tuhan. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Tapi seperti yang kakakmu tadi, Kak Oce baru sampaikan. Sampai kamu dapat pewahyuan bahwa Allah itu Allah yang kudus. Tanpa kamu dapat pewahyuan itu, kamu akan masih sembarang dengan tubuhmu. Masih sembarang dengan dirimu. Pak Hengki juga ngomong begitu. Bagaimana caranya beliau lepas dari pornografi? Beliau pernah kesaksian. Sampai dia dapat pewahyuan tentang kekudusan. Artinya semua yang sekarang ini sedang mengikat kamu. Makanya aku bilang, jangan keluar sebelum kamu dapat Tuhan. Berarti aku gak boleh pelayanan? Boleh. Tapi cari Tuhan. Cari Dia benar-benar. Supaya waktu kamu melayani, Tuhan sudah benar-benar mendandani kamu. Kamu dapati dirimu itu pergi tidak dengan tangan yang hampa. Tapi dengan sesuatu yang berharga yang dari Tuhan. Kamu bisa bagikan buat orang. Gitu. Tapi bagaimana kalau kita sendiri tidak dapat pewahyuan itu? Makanya kesulitannya apa? Bergumul dengan kekuatan sendiri. Dengan kecanduan, dengan adiksi, dengan keterikatan, terus bergulat di situ. Kenapa? Sampai kamu dapat pewahyuan itu. Kalau kamu bergulat dengan kenajisan, sampai kamu dapat pewahyuan tentang kekudusan. Kalau kamu pelit dan bergulat dengan itu. Sampai kamu dapat pewahyuan tentang kemurahan hati. Sampai kamu dapat. Kenapa? Dari sisi kelemahanmu. Nanti itu akan jadi teladan buat orang lain. Kamu mungkin gagal, tapi Tuhan ubahkan kegagalan kamu. Dan orang akan bisa lihat ini teladan yang patut dicontoh. Jadi waktu kamu dikenakan pakaian pertobatan. Itu bukan untuk dirimu sendiri. Supaya kamu tetap sadar bahwa ini karena anugerah Tuhan. Bahkan waktu aku bertobat pun karena anugerah Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa tanpa mengaku dosa. Tanpa mengakui bahwa hidup ini karena anugerah. Kalau kamu didandani hari ini oleh Kristus, bersyukurlah.
Dengar yang KOC bilang tadi. Pemimpin sendiri di sana. Itu benar. Bersyukur kalau masih ada orang yang menegur kamu dengan keras. Karena kamu gak pernah tahu pemimpinmu di atas itu siapa yang negur dia. Nah, pernah tahu. Tapi syukur kepada Tuhan ada Roh Kudus yang setiap hari mengkorek di sini. Kalau tidak, kita akan jadi orang paling angkuh dan paling merasa benar sendiri. Dan jangan biarkan hatimu dipenuhi itu. Karena kamu masing-masing akan memimpin orang-orang lain juga. Kamu juga akan ada di situ. Karena itu kalau kamu diperlengkapi sedemikian rupa buat orang lain, murah hatilah untuk membagikan kebenaran buat mereka. Berdoa lebih itu tidak menguras kekuatanmu. Supaya mereka yang belum dengar kabar kebebasan dan kemerdekaan, waktu kamu bicara, Roh Tuhan menjamah, mereka tahu di mana ada pesta Tuhan. Mereka tahu di mana jalan menuju Kristus. Mereka tahu di mana ada pesta yang benar-benar datang dari Tuhan. Mereka diselamatkan. Holy ground dibuat bukan untuk program gereja. Dia ada untuk menyerukan bahwa Yesus segera datang. Ini yang harus kita lakukan. Setiap kali kamu bertemu dengan siapapun, nyatakan kebenaran. Apapun caranya, nyatakan kebenaran. Berdoa lebih, panggil mereka. Jangan mau hidup untuk diri sendiri. Kalau kamu masih mau hidup untuk diri sendiri, uangmu banyak, hartamu banyak, kamu habiskan buat dirimu sendiri. Itu gak mencerminkan kamu anak Kristus. Ini yang pertama. Waktu kamu diperlengkapi dengan itu deh. Supaya kamu bisa menjadi jembatan, menjadi jalan untuk orang lain. Ketemu pesta itu ada di mana. Serukan itu. Buat setiap generasi yang kamu bisa jangkau. Serukan itu. Buat teman-temanmu yang saat ini merindukan kabar itu. Tidak salah kalau kamu memberitakan kepada orang-orang sebaya kamu. Bertobat karena dia harus dikuduskan every day. Pertanyaannya, mana yang akan diselamatkan? Tubuh, jiwa, atau roh? Beberapa waktu aku ngobrol dengan anak-anak, dengan beberapa teman. Ada yang berkata bahwa roh aja kak yang diselamatkan. Roh, karena yang dari roh itu yang bisa ada di surga. Enggak salah. Tapi apakah Tuhanmu akan menyelamatkan sepotong-sepotong? Dia tidak menyelamatkan kamu sepotong-sepotong. Cuman roh, tapi jiwa di mana? Firman Tuhan berkata apa? Keselamatan bagi jiwamu. Berarti keselamatan tubuh, jiwa, dan roh harus ada. Tapi ini berkala. Roh, waktu kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dan jadi meterai. Itu namanya justification. Pembenaran oleh karena Kristus. Tapi ada yang namanya perjalanan, pengudusan setiap hari. Di jiwa. Itu yang harus diperlengkapi tiap hari oleh kebenaran Kristus. Supaya kamu punya jalan untuk terus bertobat. Supaya kamu punya kebenaran yang kamu bisa nyatakan buat orang lain. Perjalanan pengudusan itulah namanya sanctification. Terus. Dia harus diselamatkan. Makanya ada firman berkata demikian. Jangan sampai hari penyelamatan tiba kamu undur dari imanmu. Undur dari kepercayaanmu. Tubuh kapan? Nanti baik orang yang sudah mati, dia harus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan bagi orang yang waktu Kristus datang, yang belum mati waktu Kristus datang, tubuh ini diubah jadi tubuh kemuliaan. Dan ketiga bagian itu harus selamat.
Dengar baik. Kalau begitu, apa yang membuat kamu malas untuk menyatakan kebenaran buat orang-orang di sekitar? Karena pertobatan bukan buat kamu sendiri. Dan kebenaran memerdekakan ini bukan cuma untuk kita sendiri. Amin. Untuk mereka. Untuk orang di sekitarmu. Supaya semua mereka yang adalah tubuh Kristus hidup bersama-sama dengan kamu. Karena surga bukan milik kamu sendiri. Kristus milik semua mereka yang menerima dia. Kamu dipakaikan pakaian pertobatan. Yang kedua, buka Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Yang kedua, pakaian identitas. Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Baca sama-sama. 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang beda. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Supaya terus ini melekat di hatimu. Bahwa di dalam baptisan kamu mati. Oke? Dalam baptisan juga identitas yang lama ditanggalkan. Itu seperti pakaian. Dibuka. Lalu kamu dibangkitkan. Kamu dengan kehidupan yang baru. Artinya kamu sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan itu identitas kamu. Bahwa kamu adalah orang merdeka. Itu identitasnya. Satu. Yang kedua. Mengenakan Kristus berarti bersatu dengan tubuh Kristus yang lain. Tidak ada perbedaan karena semuanya adalah milik. Dan memiliki Kristus. Kenapa? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Identitas kamu. Sebelum kamu menjadi milik Kristus. Kamu adalah milik dosa. Tapi waktu kamu sudah menjadi milik Kristus. Selain kamu dimiliki Kristus. Kamu juga milik tubuh Kristus yang lain. Artinya kamu hidup tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Ini identitasmu. Kalau dibilang manusia makhluk sosial, benar dia membutuhkan orang lain. Karena harusnya tidak ada yang merasa paling hebat dan paling benar. Di sini kamu belajar, Dik, untuk menghormati orang lain. Kalau dia bukan dari gerejamu, mengapa kamu berkata kami lebih benar daripada dia? Kedalaman orang-orang beda. Tapi kamu harus belajar memiliki hati yang besar. Tanpa hati yang besar, kamu hanya memandang bahwa komunitasmu, bahwa keluargamu yang paling benar. Hati-hati dengan itu. Identitasmu rusak kalau begitu. Kamu tidak bisa melihat bahwa Kristus mati bukan untuk memisahkan tubuh yang satu dengan yang lain. Dia mati untuk menyatukan semua anak-anaknya. Kamu lihat pernyataan Kristus. Dia bilang apa? Hai Yerusalem, aku ini seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya. Kamu ditebus, dimasukkan di dalam dirinya. Bukan membuat kamu dipisah dari tubuh yang lain. Tapi dibawa menyatu. Supaya kamu mengerti bahwa memuliakan Tuhan bukan power satu orang. Memuliakan Tuhan adalah seluruh tubuh Kristus ikut bersama-sama. Dengan sadar untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kamu melihat yang lain dalam keadaan yang sangat susah dan kamu tenang. Harusnya jadi pertanyaan buat kamu nih. Buat kita. Kenapa kita bisa sangat tenang? Setiap kali kita bergerak di Salatiga. Lihat kegerakan. Ada yang aku kenal ngomong begini. Aduh kasihan. Sekarang dia pusing. Gak tahu harus bagaimana. Pengen ngomong kebenaran ke orang itu. Pengen bantu dia.
Tapi egonya terlalu besar. Kesombongannya terlalu besar. Merasa bahwa ide dan caranya paling benar. Ya sudah, kita bisa apa? Tapi hati ini gak tahan. Apa yang aku bisa untuk memberkati mereka? Sekalipun diundang Holy Ground gak pernah datang, gak apa-apa. Kenapa harus marah? Mungkin hatinya belum mengerti tentang apa itu tubuh Kristus. Tapi kamu yang sudah mengerti, nyatakan kebenaran itu buat orang lain. Supaya mereka juga bersatu untuk memuliakan Tuhan. Di mana? Di kota ini, di provinsi. Ada banyak kegerakan sekarang. Nanti kamu akan dengar tentang 1 juta penyembah dan semua. Itu cara menyatukan. Tapi ada orang-orang yang tidak sepakat gini-gini. Loh, kamu harus melihat kalau itu tubuh Kristus. Kenapa kita tidak mengusahakan yang sama? Identitas kita waktu di dalam Kristus harusnya utuh. Utuh dalam pengertian kamu tidak hidup bagi diri sendiri. Hidupmu untuk tubuh Kristus yang lain juga. Mengenal Kristus berarti berhak sebagai ahli waris dalam semua janji Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu identitasmu. Itu pakaian identitasmu. Bahwa kamu adalah ahli waris. Amin. Yes. Ahli waris. Pikiranmu harus memikirkan apa yang ada di atas. Apa itu? Yang Bapa sudah nyatakan. Yang Bapa sudah sediakan. Jangan biarkan dirimu kosong. Tahu ya, waktu dirimu kosong. Kosong nih, kamu berusaha isi dengan bagian apapun. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena ada sisi di dalam diri manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kenapa? Manusia ini diciptakan dari debu. Benar dari debu. Tapi waktu dia sudah mati bersama Kristus, ada namanya ciptaan yang baru. Yang mana yang baru? Roh yang mati itu diperbaharui. Artinya dia ini, barangnya yang di dalam ini dari atas. Kalau barang yang dari atas ini coba diisi dengan barang yang bukan dari atas, dia tidak akan pernah cocok dan tidak pernah masuk. Terus berusaha diisi untuk memuaskan itu. Makanya setiap manusia yang sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa masih lonely? Kenapa merasa masih sendiri? Kesepian. Berusaha mengisi yang barangnya dari atas ini, jenisnya dari atas. Berusaha dengan diisi dari jenis yang berbeda. Coba dicocokkan. Coba dimasukkan untuk memuaskan itu. Nggak bisa. Tetap akan ada kekosongan di situ. Dia cuma bisa diisi dari yang dari atas. Yang sejenis dengan dia. Yang sejenis, menarik. Yang sejenis. Jadi kalau kamu membiarkan dirimu kosong. Dalam keadaan kamu kesepian, lonely. Kamu cari segala sesuatu yang bisa mengisi kesepianmu. Tapi tetap masih kosong. Karena tidak sejenis dengan yang dari atas. Caranya sederhana. Kamu datang sama Tuhan. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Itu undangan. Letih lesu beban berat. Aku akan memberi kelegaan. Jangan iritasi dengan undangan itu. Kenapa? Kamu beranggapan aku sudah sebesar ini. Mosok harus diperkatakan begitu. Tidak. Karena kamu sadar kamu dalam keadaan tidak baik. Datang. Yang kosong hanya bisa dipenuhi dari atas. Yang sejenis itu harus dipenuhi dengan yang sejenis. Karena kalau tidak dipenuhi, tetap dalam hidupmu kamu akan ada yang kosong terus. Kosong terus. Kosong terus. Ada orang yang berusaha dekat dengan Tuhan dengan membaca buku dan semuanya. Itu cara-caranya. Tapi bertanya tidak, Tuhan apa yang kau mau? Supaya semua yang kosong ini ditutup. Supaya identitasmu jadi utuh.
Mosok ada ahli waris merasa sepi ini kok bisa? Iya toh. Ahli waris ini kenapa merasa sepi? Kok bisa? Nanti kalau di minggu depan Roh Kudus mau, ada beberapa kebenaran yang terus diajarkan. Tapi ini yang buat kamu pakaian kebenaran, pakaian identitasmu, supaya kamu ngerti, oh ya ternyata aku ini harusnya merasa tidak sendiri lagi. Sudah ada orang-orang yang Tuhan berikan. Hanya karena kamu kurang percaya aja. Kamu kurang percaya satu dengan yang lain. Aku harus cerita sama siapa ya? Aku sudah ajarin kamu. Kamu harus dihiburkan dengan iman orang lain. Yang sejenis. Makanya itu. Kalau kamu coba berikan yang kosong itu dengan yang tidak sejenis dengan dia, pasti tetap kosong. Kamu mau coba dihiburkan dengan orang yang imannya tidak sama dengan kamu, tidak akan bisa. Kamu akan tetap merasa kosong. Bahkan lama kelamaan nanti dunia yang akan mengisi hidup. Kalau kamu tidak percaya. Yang kedua, pakaian secara tugas. Nah, tadi itu pakaian pribadi. Ini tugas. Ia akan melakukan bagiannya, namun berbeda. Berbeda jubah, berbeda tugas dan kapasitas. Nih, di perjanjian lama, kamu lihat ini. Ada namanya baju efod, benar? Waktu Samuel diserahkan kepada Tuhan, tiap tahun ibunya akan buatkan dia baju efod. Baju efod, orang biasa, imam biasa, dan anak-anak yang begitu, beda dengan baju efod buatan yang dibuat khusus untuk imam besar. Kenapa? Dari tugas dan kapasitasnya sudah beda. Imam besar berdiri untuk seluruh bangsa. Dan imam biasa, dia tidak begitu. Dia hanya mengikuti protokol untuk mempersembahkan korban di ruang kudus ataupun di pelataran. Baju efod yang dibuat mamanya Samuel, Hana ini, untuk Samuel, beda dengan yang dibuat untuk imam besar. Nih, efod biasa itu linen putih polos yang sederhana. Tapi efod imam besar, emas, kain ungu, kirmizi, lenan halus yang ditenun, rumit. Terus, efod biasa tidak ada, hanya berupa rompi sabuk kain, tanpa lengan. Imam besar dilengkapi 2 permata di bahu, tutup dada 12 permata, itu melambangkan 12 suku Israel. Serta urim dan tumim, keputusan Tuhan dan kehendaknya. Kalau efod biasa, pakaian dinas harian untuk pelayanan umum di bait suci. Efod imam besar, pakaian ritual sakral untuk menghadap hadirat Allah dan mencari petunjuknya. Samuel, kalau Samuel pakaiannya biasa, tidak ada yang emas, tidak ada seperti pernak-pernik yang dimiliki imam besar. Dan efod biasa itu hanya untuk siapa? Pelayan-pelayan muda, imam biasa. Tapi kalau efod untuk imam besar itu khusus untuk imam besar yang sah. Lihat ini. Pakaian tugas seseorang beda. Untuk imam yang biasa, dia akan ada di pelataran dan ruang kudus. Tapi untuk imam besar, dia akan ada di ruang maha kudus. Dan kapasitasnya berbeda. Orang yang pakai pakaian biasa, efod biasa, dia hanya melakukan tugasnya tanpa ngerti hati Tuhan. Cuma lakukan. Karena itu tanggung jawab. Protokol seperti ini dan begini dan begini. Taat. Tapi imam besar harus dengan kekudusan,
dan ngerti hati Tuhan. Harus masuk dan datang masuk ruang Maha Kudus. Bobot dan kapasitasnya beda. Ini akan menentukan kamu. Kalau kamu sedang dalam proses, ada banyak tugas dan tanggung jawab yang sedang kamu kerjakan. Artinya, pakaian kamu untuk tugas sudah mulai beda. Kamu tidak lagi mengerjakan hal-hal yang biasa. Kenapa? Ada kapasitas yang sudah diperlengkapi. Ada kapasitas yang sudah diperluas. Tapi kalau hidupmu masih di situ saja, harusnya kamu mulai bertanya. Apakah ada perkembangan dalam hidupku? Kenapa aku masih tetap begini? Karena dalam pakaian tugas saja sudah beda. Ini tentang apakah? Salah satunya tentang apa? Mantel, jubah, warisan, pengurapan, karunia. Itu semua harus ada di dalam dirimu. Harus ada di dalam dirimu. Kalau kita melayani dengan pakaian yang biasa, dengan cara yang lama, tidak akan ada yang namanya restorasi. Kamu akan tetap di situ terus. Bersyukurlah kalau dalam tanggung jawabmu makin besar. Capek, benar capek. Sebagai pemimpin kamu akan ngerti nanti. Lelah, sangat. Tapi kita sadar bahwa itulah kapasitas kita sekarang. Kalau Tuhan beri kamu kota, bukan cuman desa. Berarti kapasitas kamu dihitung sebagai orang yang bisa megang kota. Kalau kapasitas kamu provinsi, harusnya isi di dalam hatimu. Semuanya adalah hal-hal yang bisa dilihat bahwa orang ini memang benar-benar orang yang bisa megang kota. Harus bisa dilihat. Tapi kalau dalam banyak tanggung jawab yang kamu kerjakan, ada banyak yang kamu lalaikan. Dan jarang bertanya sama Tuhan untuk melakukannya. Kapan kamu bisa dapat itu? Yang jauh lebih besar. Dengan kapasitas yang lebih besar. Dengar baik. Di alam roh. Nah, waktu kamu orang yang melekat dengan Tuhan. Di alam roh itu, kamu akan dilihat sebagai seseorang yang berbeda. Dengan seluruh atribut yang ada di tubuhmu. Dengan seluruh perlengkapan yang Tuhan berikan buat kamu. Dengan seluruh penyertaan yang Dia berikan buat kamu. Tapi waktu terangmu mulai redup. Yang dulunya kamu ancaman buat si jahat. Kamu akan dilihat sebagai sasaran empuk. Kenapa? Kamu harus lihat. Apakah pakaianmu mulai usang? Makin tinggi. Kapasitas harus makin beda. Makin tinggi. Keintiman harus makin dalam. Makin tinggi. Kemelekatan dengan Tuhan harus makin melekat. Dan makin menyatu. Ini yang penting. Bersyukur. Kalau Tuhan sedang berbuat banyak hal dalam hidupmu. Semua yang sedang dipres, ditekan. Semuanya itu supaya yang ilahi itu terus terpancar dari hidupmu. Nah, sebenarnya ini bukan firman yang akan dibagi. Tapi ini salah satu. Kamu baca aja. Yesus setiap kali habis pelayanan. Banyak ayat. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia selalu pergi ke Bukit Zaitun. Cuma belum kutulis. Masih terus di Hagar. Kenapa dia pergi di Bukit Zaitun? Terus pergi di Bukit Zaitun. Dengan kapasitasnya yang sangat besar. Tuhan. Tubuh manusianya bisa capek. Benar. Bisa burn out. Bisa. Karena dia manusia. Tapi kenapa tiap kali habis dari kerumunan, habis dari sini, dia pergi ke Bukit Zaitun.
Selain perjalanannya hanya seperjalanan Sabat, itu cuman sekitar 1000 sampai 1200 meter dari Yerusalem. 1 kilo lah. Walaupun hanya sepanjang itu, dia memutuskan, bahkan waktu dia bilang duluan sama murid-muridnya, dia tetap ada di Bukit Zaitun. Kenapa? Kalau kamu ngerti Bukit Zaitun, di situ ada apa? Disitulah ada namanya Getsemani. Apa Getsemani? Tempat pemerasan minyak. Diperas, digiling, dipres sampai keluar yang murni. Dengar baik, dalam kapasitas yang semakin besar, kamu harus tahu tempat untuk datang berserah dan minta diremukkan tiap hari. Karena makin tinggi yang Tuhan percayakan buat kamu, harus makin besar surrendermu di bawah kaki Tuhan. Makin tinggi yang dia berikan buat kamu, pengurapan dan karunia, harus makin tahu diri dan tahu punya jalan untuk datang menyerahkan. Bukit Zaitun adalah bukit penyerahan, surrender total, diremukkan, dan tempat untuk memulihkan kekuatan. Tempat untuk bersama dengan Tuhan berdua. Dalam peremukanmu, kamu sedang intim dengan Tuhan. Dalam kesendirian kamu dengan Tuhan, kamu sedang dibawa menyatu dengan Dia. Dalam surrendermu, semua yang daging di pikiranmu dihancurkan. Dibawa kamu untuk memiliki pikiran Kristus. Jangan pernah tidak tahu jalan untuk pulang. Pergi ke Bukit Zaitunmu. Tanya Tuhan. Waktu Dia minta kamu untuk sendiri. Jangan pernah bawa orang. Datang sendiri. Surrender di bawah kaki Tuhan. Minta diremukkan. Dipulihkan. Karena tahu apa? Bukit yang sama adalah bukit di mana Kristus naik ke surga. Artinya apa? Dari setiap peremukan ada kebangkitan. Setiap peremukanmu, surrendermu, pasti ada kebangkitan. Tahu untuk pulang. Tahu jalan untuk surrender. Karena makin tinggi orang makin hilang arah. Makin tidak tahu di mana dia untuk pulang. Kesombongan makin terlihat jelas. Karena sudah sampai di atas tidak tahu jalan untuk pulang. Tapi kamu tahu jalan untuk pulang. Amin. Pergi ke Bukit Zaitun. Supaya tahu tempat di mana kamu harus surrender. Berserah, dipecahkan, diremukkan. Itu dia. Biara nama Yesus. Pakaian kebenaran membuatmu aman dalam melayani Tuhan. Tuhan bisa enggak sampai selesai. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 11 yang B. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dek, pakaian kebenaran ini akan membuat kamu aman dengan dirimu. Dalam semua tugas yang diberikan kepada kamu. Kamu tidak akan membandingkan dirimu dengan dia. Dia mungkin seperti Dimas. Dalam penginjilan.
Kapasitas kamu mungkin panggilan kamu bukan sama seperti hati gembalamu jauh lebih besar. Nah, tapi kamu berusaha untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan salah. Tidak salah, Dik. Tidak salah. Bisa, penginjilan itu bagian kita semua. Tapi kamu menginginkan karunia yang seperti dia. Bisa. Karunia kesembuhan. Tapi ingat, masing-masing orang dikaruniakan oleh Tuhan. Punya karunia masing-masing. Kalau kamu menginginkan yang orang lain punya, tapi sedangkan yang ada padamu kamu gak kerjakan, kamu bukan orang yang setia. Kita berusaha untuk memiliki apa yang orang lain punya. Dengan cara apapun. Dengar baik. Masing-masing kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Kalau begitu jangan mau jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Kamu akan merasa aman. Kalau ada orang yang karunia melayaninya sangat kuat. Kamu tidak akan membandingkan diri. Dan tidak akan merasa kecil hati. Aduh, aku tidak seperti dia. Mungkin suaramu gak bagus. Tapi kamu tidak akan minder. Karena apa bagianmu? Oh, mungkin dalam penyembahan bagianku tidak begitu. Kapasitasnya mungkin suaranya kurang bagus. Tapi gak apa-apa. Ada yang lain yang kau bisa kerjakan. Tapi kamu berusaha jadi seperti orang lain. Jangan. Semua itu diberikan Allah untuk kemuliaan namanya. Waktu kamu disuruh mimpin pujian walaupun suaramu pas-pasan, kamu akan diperlengkapi didandani Tuhan dengan pengurapan. Dengan pengurapan. Tanpa pengurapan, suara Dimas tidak akan sebagus Celine Dion. Benar? Itu. Selalu dengan Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jadi kalau kamu dipercayakan worship, nyembah, jadi bawa mesbah. Walaupun suaramu seperti itu, percayalah Tuhan akan memperlengkapi kamu dengan pengurapan. Kamu gak punya karunia untuk menggembalakan jawatan. Tapi kalau memang harus, Tuhan akan berikan kamu hati gembala. Jadi jangan bandingkan dirimu. Semua kamu punya akses pada karunia itu. Jangan iri. Kalau saat ini diberikan satu buat kamu, kerjakan dulu. Setia dulu di situ. Aku percaya hatimu pasti akan lurus. Kalau kamu tidak bandingkan dirimu. Terus yang kedua, pakaian peperangan. Nah, Tuhan tolong. Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Yuk. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetapi berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dengar baik. Ayat 11 dia bilang apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lihat ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, dua hal berbeda. Pertama dia suruh apa? Kenakan. Kenapa yang kedua dia suruh ambil? Tahu enggak? Yang kamu kenakan itu bukan yang kamu usahakan. Itu yang sudah disediakan Tuhan. Itu dia. Kalau kamu diminta kenakan, berarti sudah ada. Tuhan sudah sediakan buat kamu. Tuhan sudah, ini loh, ada semuanya. Kamu cuma diminta untuk kenakan.
Mengenakan pakaian, berpakaian, membungkus diri. Kata enduo berarti kita memasukkan diri ke dalam sesuatu yang sudah disediakan. Memasukkan dirimu berarti apa? Di situ ada peranmu untuk menyerahkan diri, untuk dikenakan, dipakaikan. Karena kamu tidak bisa menciptakan pakaian kemuliaan, tidak bisa. Pakaian yang membuat kamu berkenan kepada raja, kamu tidak bisa ciptakan itu. Hanya untuk yang sudah disediakan, kamu baru bisa pakai. Jadi kalau dibilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, itu tidak perlu kamu buat-buat lagi. Artinya apa? Tidak ada kebenaran selain yang sudah diwahyukan. Waktu kamu disuruh pakai, kenakan perlengkapan. Ini loh firman. Kamu akan lihat kan? Ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan. Benar? Itu semua kebenaran. Jadi kalau kamu coba kenakan kebenaran dunia, kamu sedang tidak memakai perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah adalah perlengkapan yang sudah Allah sediakan. Kebenaran. Dia sudah sediakan di dalam kerajaannya. Dia sudah singkapkan di dalam seluruh kebenarannya. Dan kenapa dibilang ambil? Ambillah, dia bilang. Artinya apa? Mengangkat, mengambil untuk digunakan atau memegang erat ke dekat diri. Ini adalah tindakan aktif memegang senjata seperti perisai dan pedang. Ketika musuh mulai melancarkan serangan di hari yang jahat itu. Karena ada hari yang jahat. Berarti kalau kamu disuruh kenakan pertama, itu waktunya kamu berjaga-jaga. Dalam seluruh keberadaanmu, jangan biarkan dirimu terputus dari Tuhan. Jangan biarkan dirimu tidak kenal kebenaran. Karena itu waktu kamu untuk berjaga-jaga. Karena hari yang jahat akan tiba tanpa kamu sadar. Dan kamu tidak bisa mencium baunya. Tapi dia akan datang menyerbu kamu. Dan waktu itulah kamu harus berdiri. Dan ambillah seluruhnya. Mengambil itu bukan berarti belum kamu pakai. Tidak, itu sudah kamu pakai. Hanya ambil di sini adalah bersiap untuk menghadapi hari yang jahat itu. Hari yang jahat dalam hidupmu ada banyak. Kamu tidak pernah tahu kapan masalah datang dalam hidupmu. Dia tidak diundang tapi ada aja. Tapi kalau kamu tidak punya itu kebenaran untuk menyerang dan bertahan. Bagaimana kamu bisa bertahan di hari-hari yang jahat yang kamu tidak pernah tahu kapan datang. Ini pakaian kebenaran. Pakaian untuk pribadimu dan tugasmu. Jangan pernah lupakan itu. Karena tanpa itu semua, kita hanya jadi orang-orang yang tidak mengerti bagian kita di dalam Tuhan. Tutup Alkitab.